Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Tapi sebelum itu, saya mengajak Anda semuanya untuk terus gak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya doakan juga ya teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah kaya. Yang lagi banyak utang, insya Allah saya doakan hutangnya lunas. Insya Allah teman-teman semuanya. Yang terbaik buat kita semuanya ya. Ya baik, kita sekarang ke materi. Lagi-lagi kita bahas masalah utang. Ini tentang kelelahan kita, capeknya hidup kita, sebab kita dikejar-kejar hutang. Yang terpenting adalah teman-teman semuanya harus dipahami ya, bahwa Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu tentang diri kita, tentang perasaan kita, tentang hati kita, tentang yang kita alami. Allah tuh tahu kita capek karena dikejar-kejar hutang. Allah tuh tahu kita bener-bener kesulitan, kebingungan, ketakutan sebab karena hutang kita nggak lunas-lunas. Allah tuh tahu kita sedang khawatir, cemas, gelisah, takut besok harus bayar pakai apa, takut dimarahi, takut dihina, takut direndahkan, semuanya takut. Allah itu tahu teman-teman semuanya. Nah ini penting harus kita sadari dan pahami. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalani kehidupan ini tuh tidak terlalu mudah nyerah, tidak terlalu mudah putus asa. Kenapa ini penting harus tahu ya teman-teman semuanya, bahwa Tuhan kita itu Allah, Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengetahui segala isi hati dan pikiran kita. Dia hanya Allah yang tahu masa depan kita seperti apa, bagaimana nanti ending dari perjalanan hidup kita. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Nah makanya saya ingin sampaikan ya buat teman-teman semuanya. Caranya ketika kita benar-benar lelah banget dengan keadaan hidup kita dikejar-kejar hutang, kita tiap hari itu kebingungan, ketakutan. Pahami teman-teman semuanya, pahami. Pertama, terima keadaan itu. Terimalah keadaan itu. Kita nggak bisa melawan. Kita nggak bisa melawan takdirnya Allah, teman-teman semuanya. Anda mau protes bagaimanapun, mau marah, mau nggak terima, nggak bisa teman-teman semuanya. Justru ketika kita melawan, justru kita protes, kalau kita marah, kalau kita nggak terima, itu yang membuat hidup kita makin sulit. Itu yang membuat semuanya jadi makin ribet dan makin susah hidup kita. Nah, memang dalam hal ini ketika kita mengalami itu, berat rasanya untuk menerima keadaan. Karena kan ketika kita dikejar-kejar itu kan benar-benar berdampak pada diri kita, bukan hanya diri kita, keluarga kita, anak-anak gitu. Itu banyak yang WA ke saya begini ya, Pak, gara-gara saya banyak hutang, anak saya mau jajan aja saya nggak bisa kasih duitnya. Pak, saya nggak ngerti harus makan apa, orang tua saya, anak saya, gara-gara saya banyak utang, Pak, suami saya berhutang, akhirnya keluarga berantakan, banyak keluhannya. Nah, ketika Anda tersadarkan dengan itu semua, bahwa semuanya atas izin dan takdirnya Allah, maka di sana pun Anda pelan-pelan harus belajar menerima keadaan itu. Jangan lawan teman-teman semuanya. Nggak bisa kita berbuat apa-apa, dan itulah bukti bahwa kehidupan kita ini kita nggak punya kuasa sama sekali. Semuanya itu Allah yang menentukan, semuanya itu Allah yang menakdirkan, semua itu Allah yang membuat keadaan itu seperti ini. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, Allah kasih ujian seperti itu, Anda dibuat sulit, kita dibuat ketakutan, kita dibuat mentok, nggak bisa nggak ketemu jalan keluar. Itu tanda Allah sayang, bukan Allah benci. Tujuannya satu teman-teman semuanya, supaya kita itu sadar, paham bahwa kita tuh diperintahkan sama Allah tuh untuk kembali kepadanya. Nah kira-kira gini deh bahasanya, mudah ya. Allah tuh bilang begini deh kepada kita, ente gak mampu menyelesaikan masalah, sini datang padaku. Aku ini yang punya dunia, aku ini yang menguasai segalanya, aku tahu dirimu, aku tahu keadaanmu, aku sayang padamu, sini datang padamu. Datang padaku, aku bisa selesaikan masalahmu, aku bisa lunaskan hutangmu, aku bisa wujudkan semua impianmu. Nah kira-kira begitu ya, bahasa yang supaya mudah dipahami ya. Kira-kira Allah tuh bilangnya begitu ke kita. Maka pertama, terima dulu keadaan itu. Walaupun berat, walaupun kita merasa benar-benar terasa sudah nggak sanggup lagi, sudah hampir nyerah, nggak ada cara lain. Terima teman-teman semuanya. Terima, itu kunci pertama. Supaya di kedepan harinya ketika Anda sudah menerima keadaan itu, ridho, Anda menikmatinya, Anda benar-benar
merasakan kepahitan itu, kesedihan itu, dan Anda pun berusaha untuk pasrah, untuk ikhlas, untuk ridho, untuk sabar, Allah tuh tahu. Sehingga kedepannya mudah nanti ketika kita sudah mau menerima, belajar ikhlas, belajar ridho dengan keadaan itu, pelan-pelan nanti Allah akan membuka jalan, teman-teman semuanya. Karena harus juga dipahami, setiap masalah itu sudah Allah siapkan solusinya, sudah Allah siapkan jawabannya, tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menjemputnya. Nah, solusi itu ada di mana? Solusi itu ada di diri kita. Dari mana nanti kita ketemu? Lewat petunjuk Allah, lewat bimbingan Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat petunjuk dan bimbingan Allah untuk bisa keluar dari masalah itu, termasuk melunasi hutang itu? Caranya adalah dekati Allah, datang ke Allah. Nah, makanya berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika kita benar-benar mentok, nggak bisa berbuat apa-apa, yang kita cari itu jangan solusi dulu. Kalau bagi saya ya, monggo kalau berbeda, jangan solusi dulu teman-teman semuanya. Jangan solusi, tapi carilah Allah, temui Allah, datang pada Allah. Solusi itu ada dalam diri kita yang nanti Allah akan memberikan itu lewat pikiran kita, hati kita, atau bisa lewat dari manapun, lewat teman, lewat saudara. Biarkan Allah. Tapi untuk tahap awal, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah perbaiki dulu diri kita, datang ke Allah, kita minta ampun, banyak beristighfar. Karena selama ini real benar-benar teman semuanya, kesulitan yang kita hadapi itu sebabnya karena dosa kita. Karena kebodohan kita, kecerobohan kita, sehingga Allah sehingga Allah tuh memberikan sedikit cubitan lah, ya pukulan sedikit supaya kita sadar. Mungkin selama ini kita lupa, kita nggak ingat Allah, kita nggak mau ibadah, nggak mau sujud, padahal Allah sudah kasih segalanya, kasih kehidupan, bisa bernapas, ada anak, keluarga, dan sebagainya. Lantas kita lupa kepada yang menciptakan kita, Allah. Hingga pun Allah itu memberikan peringatan kepada kita. Kadang-kadang ya, bagi Allah itu untuk menyadarkan seseorang itu kadang-kadang harus dengan begitu dibuat kita susah, dibuat kita kebingungan, dibuat kita ketakutan, sehingga kita sadar bahwa kita ini lemah, kita hamba, kita ini bodoh, hina. Akhirnya kita kembali kepada Allah. Nah, itu juga tanda bahwa Allah tuh sayang sama kita. Terus solusinya gimana, Pak? Ini hutang terus ditagih, dikejar, saya nggak punya duit, saya bingung, saya takut, saya gelisah, semua jadi satu. Apa yang saya lakukan? Solusinya bagaimana? Pastinya itu yang ditanyakan kan. Oke, benar teman-teman saya bahwa kita butuh solusi. Tapi dalam hal ini teman-teman semuanya, kembalilah ke Allah. Itu langkah awal. Biarkan nanti Allah yang memberikan solusi. Lewat apa? Lewat bimbingan. Ya, lewat petunjuk, lewat bimbingan. Ada jalan, nanti ada aja. Yang penting datanglah kepada Allah itu dengan kerendahan hati, kehinaan diri, benar-benar penghambaan diri, kita minta ampun sama Allah. Nanti Allah yang kasih jalan. Memang kalau saya bahas ini nggak masuk akal ya teman-teman semuanya. Tapi itulah cara Allah. Nah, pesan saya begini teman-teman. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah dengan logika, maka selesaikan masalah itu dengan cara tidak logika. Caranya bagaimana? Libatkan Allah. Karena bagi Allah sesuatu yang menurut kita mustahil, sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin. Karena Allah Maha Kuasa. Banyak cara bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Terlalu mudah bagi Allah itu untuk menyelesaikan, melunasi hutang-hutang kita. Tinggal bagaimana kesungguhan kita untuk datang padanya, keyakinan hati kita dalam berdoa kepadanya, kesabaran kita dalam menunggu pertolongan Allah, baik sangka pikiran kita bagaimana, apakah kita tetap baik sangka pada Allah, apakah kita menggerutu, apakah kita ikhlas menerima takdirnya. Tinggal tergantung kita teman-teman semuanya. Semuanya tidak ada yang instan, butuh proses. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, Allah tahu kita sedang sulit, kita butuh uang, kita nggak punya uang untuk bayar utang, kita lagi direndahkan. Pokoknya Allah tuh tahu tentang diri kita semuanya. Makanya saran saya buat teman-teman semuanya, yang pertama jangan putus asa. Kita punya Allah, dan Allah itu Maha Kuasa, dan Allah itu Maha Bisa. Karena Allah yang menguasai dunia ini, Allah yang menggenggam segalanya. Jadi Anda harus benar-benar cepat-cepat datang ke Allah, cepat-cepat merapat ke Allah, cepat-cepat bila perlu ya lari ke Allah untuk mohon perlindungan, mohon bimbingan, minta petunjuk kepada Allah supaya kita bisa keluar dari yang namanya masalah hutang. Karena hutang ini benar-benar ribet teman-teman, benar-benar nggak enak, menyita pikiran, menyita waktu, energi, semuanya berdampak teman-teman semua. Makanya saran saya sampaikan ini ya teman-teman semuanya. Karena saya pernah mengalami hal itu, benar-benar gak enak masalah utang. Cara yang saya lakukan adalah saya taubat ke Allah, terus berusaha memperbaiki diri,
berusaha sabar, berusaha ridho, meskipun batin, diri, jiwa, raga ini belum rasanya nggak kuat, nggak mampu, tapi nggak ada yang bisa dilakukan kecuali pasrah, ridho, terus melangkah, terus bergerak, kuatkan ibadah, banyak berdoa sama Allah, banyak melakukan amal-amal kebaikan, bangun malam tahajud, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak menolong orang, sedekah sebisa kita, semampu kita. Allah tuh tahu potensi diri kita, Allah tuh tahu di mana kemampuan kita, Allah tuh tahu segalanya tentang hidup kita. Maka Anda jangan putus asa, jangan rendah diri. Kita punya Allah. Saat ini mungkin Anda lagi dihina, direndahkan sebab Anda susah, Anda sulit, hidup miskin, gak punya apa-apa. Gak apa-apa, terima itu. Tapi kita gak tahu ke depannya hidup kita seperti apa. Yang penting kita punya tekad yang kuat bahwa Allah itu bisa mewujudkan apapun. Ketika kita benar-benar meminta kepadanya, yakin kepadanya. Anda harus punya itu. Anda harus punya mental itu, punya tekad seperti itu. Gak apa-apa hari ini aku dihina, gak apa-apa ya Allah, aku terima. Tapi tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, insya Allah aku pasti sukses, aku pasti kaya. Mohon ya Allah, berikan jalan, bimbing ya Allah. Harusnya begitu teman-teman semua. Jangan terlalu larut pada kesedihan. Jangan teman-teman semua. Nikmati saja, semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Itu teman-teman semua. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.